5 menit, yang lain 10 menit berarti ya. Saya mau kesaksian. Saya dari Katolik. Saya boleh ke sini karena anugerah Tuhan, dan ini kesempatan pertama saya boleh keluar kota oleh suami saya. Amin. Wah. Karena kalau biasanya nggak boleh, Pak. Terobosan di tahun baru, Pak. Saya mau kesaksian. 6 bulan yang lalu, bulan Juni tahun lalu 2014, suatu proses yang Tuhan bikin dalam kehidupan saya. Pembelajaran iman, Tuhan bilang dari awal-awal adalah pembelajaran iman buat kamu. Ayah saya menderita sakit yang cukup parah. Dia kena cancer paru-paru. Waktu kita tahu dia udah di stadium 4 ininya. Nah, dalam proses karena saya juga berkecimpung di gereja, jadi kita tahu biasa cancer adalah sakit di dalam hati. Ditimbulkan karena tidak pemberesan dalam hati. Sejauh itu saya berdoa kepada Tuhan, siapa pendeta yang mau saya bawa untuk pemberesan luka-luka batin yang ayah saya punyai, yang saya nggak pernah tahu. Karena ayah saya 2009 dibaptis secara Kristen di GPI, melalui GPI Junction. Terus kemudian jadi saya berdoa, dan dalam proses berdoa itu saya berdoa karena ayah saya itu tidak orang yang gampang untuk didekati, dan bukan orang yang isi untuk dia pintar juga, jadi bukan orang yang isi untuk menerima firman Tuhan gitu. Jadi sejalannya waktu, tiba-tiba saya dikenalkan beberapa pendeta-pendeta, dan mulai salah satunya adalah Tante Ruby, Mama Ruby kok pada bilang ya. Kemudian saya bawa doa terus, dan memang kemudian saya rupanya Mama Ruby juga punya beberapa yang teman-teman yang dimana papa saya juga kenal gitu. Biasa papa saya itu tidak bisa ke gereja, dari Solo asalnya. Papa saya tidak bisa di gereja di Solo karena banyak pendeta yang dia kenal dari mereka sejak mereka kecil. Sampai mereka menjadi pendeta pun papa saya kenal sepak terjangnya mereka. Jadi bukan orang yang gampang buat ayah saya nerima mereka juga untuk mengungkapkan perasaannya gitu. Jadi puji Tuhan, Tuhan kirim si Mama Ruby dan Pak Sugiarto ini ketemu dengan ayah saya. Terjadi pemulihan dan lain sebagainya, saya ada bersukacita dan sebagainya. Dan sebagai anak Tuhan kita baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu, dan ayah saya juga cerdas rohani. Sejak dia tahu hal itu, dia langsung bernasar sama Tuhan. Banyak hal yang dia nasarkan sama Tuhan. Tentang, wah kalau saya sembuh saya mau ini Tuhan, saya mau ini detail. Dan kemudian saya juga membuat ayah saya untuk deklarasi beberapa firman-firman yang saya dapat dari Tuhan. Selain itu juga setiap hari saya juga kemudian beberapa hari saya melakukan doa puasa juga. Jadi wah, dari A sampai Z saya sudah lakukan deh ininya. Kalau dari bacaan-bacaan kan kita pelajari banyak hal yang kita ikutin dari nabi-nabiahnya. Jadi saya ikutin semua, tapi emang Tuhan berkehendak lain. Gitu. Memang kemudian pemulihan batin itu papa saya bisa kenal Tuhan dan menerima Tuhan benar-benar, meskipun 2009 dia terima dibaptis, tapi dia tidak kenal Tuhan itu siapa. Sampai di Solo pun dia masih mungkin banyak sakit hati melihat, oh orang Kristen kok seperti ini ya, orang Kristen seperti ini. Jadi tidak mau dia ke gereja gitu. Kemudian 2014, 5 tahun ya, kita bilang angka anugerah Tuhan kasih, tiba-tiba tapi memang melalui sakit lah dia baru bisa balik kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kalau orang-orang dunia bilang itu suatu kekalahan buat saya, karena ayah saya di Desember tahun lalu meninggal dunia. Tapi kalau saya bilang itu kemenangan, karena di mana Tuhan menjamah ayah saya sampai di hari-hari terakhir, detik-detik terakhir dia masih menjaga imannya. Pada hari-hari itu, pada saat tanggal 6 Desember saya dapat firman dari Tuhan, dia telah menyelesaikan pertandingannya dan menyelesaikannya dengan sebagai pemenang. Dan kemudian luar biasa, kita bawa pemakaman ke Solo, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pun memberi kesaksian yang sama. Mereka melihat ayah saya seperti sebiji gandum yang harus mati ke tanah untuk dia berbuah lebat. Dan kita luar biasa, memang ayah saya itu lumayan sosialnya lumayan. Dia ada 18 organisasi sosial yang dia backbone ataupun beberapa dia foundernya. Gitu. Jadi pada saat dia meninggal, dia memberikan suatu kesaksian luar biasa, karena di mana kita bikin papan belakangnya beliau, depan belakang peti matinya adalah hanya melalui jalan yang hanya satu-satunya jalan kepada kebenaran dan kehidupan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Itu adalah suatu kesaksian yang beliau bisa lakukan, tidak bisa dilakukan pada saat dia hidup, tapi pada saat dia meninggalnya itu kesaksian dipajang dalam 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena beliau juga salah satu
untuk backbone di UNS untuk bahasa Mandarin. Jadi banyak yang kaget juga melihat ayah saya kenapa bisa tiba-tiba menjadi Kristen. Karena mereka tidak mengira ayah saya bakal Kristen gitu. Karena setiap kali di gereja debat pendeta kalah. Di Islam debat ustadz kalah gitu. Jadi di Buddha pun dia debat gitu. Karena dia menurut dia semua agama adalah sama. Bagaimana kita berbuat baik, kita akan mendapat yang baik. Tapi di hari-hari terakhirnya saya bersyukur beliau bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah kemenangan yang buat saya. Meskipun tidak orang dunia bilang, wah kok gagal ya. Saya bilang, saya tidak gagal. Saya bilang, karena saya punya Tuhan yang baik. Karena saya juga mengalami proses Tuhan. Hari pertama saya terima, hari kedua saya marah sama Tuhan. Saya marah, saya tanya, why? I want the explanation from you, God. Why? Kenapa ini terjadi? I did everything in the Bible. Biblically, saya tahu. Saya bilang. Dan saya challenge Tuhan seperti yang dikatakan di Ayub juga. Saya challenge Tuhan. Saya bilang, kenapa? I need your explanation. I cannot accept like this. You have to explain to me. Saya bilang itu sama Tuhan. Hari kedua saya dengan hati yang dengan bitternya. Hari pertama saya terima dengan sukacita. Hari kedua logik sama hati saya udah nggak matching nih. Logik saya bilang itu udah terima Tuhan Yesus. Hati saya masih sakit sekali. Karena rupanya kehilangan orang tuh sakit sekali. Saya baru tahu kali ini. Dan Tuhan cuma bilang gini, what do you think of faith? Dia tanya sama saya, apa yang kamu pikir iman itu? Nah, apakah pada saat ini, saat kamu terpuruk, saat kamu marah, saat kamu melihat tidak ada kejelasan di antara semuanya, dan kamu merasa ini malah menjadi suatu kebuntuan, di manakah imanmu? Karena iman bukan berarti kamu bangun pagi-pagi, kamu menyembah saya. Tuhan bilang itu. Iman bukan berarti kamu bangun dan tiap hari kamu baca firman. Tuhan bilang. Iman adalah di mana pada saat kamu terpuruk, kamu meletakkan masa depan kamu tetap bersama saya. Tuhan bilang gitu, saya langsung diam. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Tapi pikiran tetap panas dong, ya manusia. Tetap panas. Dari beberapa minggu tuh setiap kali saya masuk ke doa, saya nggak bisa doa. Saya nangis sama Tuhan. I don't know what to pray. I said, I don't know what to pray. I don't know what to say to you. Sampai terakhir saya masih, kalau saya bicara sama Tuhan, kita punya cara sendiri-sendiri ya. Kadang saya tulis surat sama Tuhan. Saking saya nggak bisa ngomongin di itu apa, saya tulis surat kepada Tuhan. Dan akhir-akhir tuh akhirnya saya bisa 2-3 minggu yang lalu saya baru bisa bilang, everything is good. What you did is good to me. Saya baru bisa nyanyi itu dan saya baru bisa mengatakan itu. Dan Tuhan pada saat saya bisa ngomong gitu, Tuhan baru bilang, kamu ingat apa yang kamu doamu? Daripada satu firman terlintas dalam pikiran saya, satu orang diselamatkan, seluruh anggota keluarga diselamatkan. Amin. Tuhan bilang gitu. Tapi caranya Tuhan, kok ya rada enakan, saya bilang gitu. Tuhan bilang, your way is not my ways. Dia bilang gitu. Jadi kalau kita terima cara iman bahwa satu keluarga diselamatkan, satu anggota keluarga diselamatkan, seluruh anggota keluarga diselamatkan. Apapun cara Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Saya tidak pernah tahu kalau ayah saya diberi kehidupan lagi, apakah dia kemudian begitu setia sama Tuhan. Saya tidak pernah tahu. Karena ayah saya adalah orang logik. Saking dia pinternya ya, terlalu logik kalau saya pikir. Itu jadi saya tidak pernah tahu. Dan Tuhan bilang, this is the best way buat dia. Dan bahkan saya juga ketemu beberapa pendeta saya nggak tahu tiba-tiba mereka bisa datang karena mereka beberapa kali ketemu ayah saya, mereka datang, mereka berkata, itu suatu peneguhan yang saya terima. Ayah saya diterima pada saat puncak imannya. Jadi itu adalah pada saat puncak iman itu datang, pintu terbuka, dia masuk, Tuhan tutup karena Tuhan tidak mau kehilangan dia lagi. Itu yang saya terima dan saya bersyukur kalau itu adalah suatu kemenangan yang saya bilang saya kemenangan. Dan saya tidak mau bersusah-susah, saya tidak mau gedebel lagi sama Tuhan, meskipun kadang-kadang sakit tetap sakit, kehilangan tetap kehilangan. Tapi beberapa pernyataan yang Tuhan berikan, ya we have to move on, karena that's the best from God. Kalau kita bisa bilang everything from you is the best, itulah challenge buat saya, di mana saya ditantang sama Tuhan. Can you say everything is the best from me? Dan saya mau mengatakan Tuhan itu baik, luar biasa baik. Apapun rencananya, rancangannya, meskipun nggak kelihatan juntrungannya, nggak kelihatan kemana titiknya, tapi percaya Tuhan itu baik karena Dia punya rencana yang baik. Amin. Gitu kesaksiannya. Yeah. Terima kasih.